UKIN ya, UKIN untuk PPG dalam jabatan. Izin share screen sebentar. Akan saya sampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi mohon mencermati dengan baik-baik. Barangkali ada yang sudah disampaikan tapi ditanyakan kembali, nanti jawabannya nanti saya sampaikan panduannya gitu. Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu ya? Belum Pak, udah. Pak, ya, sudah Pak. Oke, Bapak Ibu nanti di akhir akan menghadapi ini sebelum UP, akan menghadapi UKIN. UKIN itu ada dua jenis, saya langsung aja cepat ke intinya ya. UKIN itu ada dua jenis, yaitu UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Nah, ada dua jenis UKIN, saya coba, saya nggak jadi, oh bisa. Oke, UKIN pembelajaran itu, ini saya masih mengambil Juknis yang 2021 karena Juknis 2022 belum keluar, tapi asumsi kami tidak jauh berbeda. Ya, kalau Juknis 2021 pembelajarannya dibagi jadi 3 karena masih ada PPKM, zona hijau, zona merah ya. Kalau sekarang saya rasa semua sudah tatap muka. Jadi nanti UKIN pembelajarannya itu Bapak Ibu melakukan pembelajaran sungguhan yang menggunakan perangkat pembelajaran yang sama sekali berbeda dengan perangkat pembelajaran yang dibuat ketika pengembangan perangkat dan ketika PPL. Jadi perangkatnya benar-benar baru, dibuat baru. Ya, tidak boleh pakai perangkat pembelajaran yang dibuat ketika pengembangan perangkat dan ketika PPL. Kemudian direkam, ya, 1 kali pertemuan membuatnya ya, 1 kali pertemuan, kelasnya kelas Bapak Ibu sendiri. Ya, materinya monggo terserah, akan lebih baik ketika materinya adalah materi yang sedang berjalan. Kemudian direkam pembelajaran itu, dibuat perangkat pembelajaran dulu, kemudian direkam. Kemudian rekamannya diedit 30-40 menit. Nah, itu untuk yang apa namanya pembelajaran. Jadi yang dibuat 2 yang pembelajaran itu perangkat dan video. Gitu. Nah, itu yang pembelajaran. Nanti akan dijadwal Bapak Ibu. Jadi tidak boleh mulai dari sekarang merekamnya. Nanti akan keluar jadwal kapan perekamannya, kapan editingnya, dan kapan unggahnya. Nah, jadi jadwal untuk perekaman video atau prakteknya sudah ada, jadi tidak boleh bikin dari sekarang, nanti akan ketahuan dari metadata videonya. Ya, artinya tidak boleh curi start, kita bersama-sama startnya nanti ketika UKIN pembelajarannya. Ini pembelajaran, kemudian yang portofolio, ya portofolio ada ini yang pembelajaran ada penguasaan materi, strateginya, penggunaan pembelajaran, kemampuan menjelaskannya, kemampuan berinteraksi, dan kemampuan mengelola kelas. Ini beberapa kisi-kisi ya, kisi-kisi atau beberapa hal yang nanti perlu dicermati ketika melaksanakan praktek pembelajaran. Oke, RPP-nya RPP Merdeka atau RPP K13 Pak, tergantung Bapak Ibu kelasnya kelas berapa. Okay? Kalau kelas 1 dan 4 untuk di SD berarti Kumer. Ya, kalau di SMP berarti kelas 1 ya. SMA juga kelas 1 yang sudah Kumer. Selain itu pakai K13 tergantung Bapak Ibu ada di mana. Berikutnya untuk portofolio, nah ada 2 ya, UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Langsung aja ke komponennya, ada 6 komponen Bapak Ibu portofolio, ada 6 di sini, 6 komponen portofolio. Komponen pertama ya, oh ya, untuk portofolio ini yang diakui dan boleh diunggah adalah portofolio selama 2 tahun terakhir Bapak Ibu sebelum ikut PPG. 2 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu ikut PPG. Jadi misalkan Bapak Ibu masuk PPG-nya kalau nggak salah bulan Juli ya kemarin ya. Ya, berarti dihitung mundur 2 tahun, gitu ya. Nah, nanti portofolio yang lebih dari 2 tahun, nanti tidak akan kami nilai. Apa saja? Portofolio yang pertama adalah penelitian. Yang kedua refleksi diri, yang ketiga pencarian informasi baru, yang ketiga karya inovatif, yang keempat yang kelima prestasi, yang keenam pengabdian masyarakat. Ini langsung saya jelaskan di sini. 4 yang pertama, ya, Bapak Ibu cermati bersama-sama. 4 yang pertama yaitu penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan karya inovatif. Ini adalah 4 poin yang wajib. Ada salah satunya, bukan keempat-empatnya, tapi wajib ada salah satunya. Ya, oke, sudah diterima ya. Kemudian yang 2 sisanya, yaitu prestasi dan pengabdian masyarakat ini sunnah. Ada lebih baik, tidak ada tidak apa-apa.
ya prestasi. Penelitian, apa itu penelitian? Bapak Ibu mungkin pernah melakukan PTK, ya pernah melakukan penelitian yang kemudian penelitian itu dibuat laporan. Syukur-syukur sudah pernah publish di jurnal atau menulis artikel populer di koran, di majalah yang terkait dengan pendidikan. Ya, bukan di forum online ya. Kalau Kompasiana kan forum online itu, bukan media. Jadi yang diakui di sini yang media online, media massa. Ya, boleh cetak, boleh non cetak. Tapi jangan sampai mengunggah forum nanti. Penelitian ya yang pernah didiseminasikan atau belum pernah didiseminasikan hanya berupa laporan atau yang lain. Nanti saya berikan rubriknya berupa panduannya, berupa file. Ini secara singkat aja supaya Bapak Ibu ada persiapan untuk mencari ya, karena yang dipakai 2 tahun ke belakang, bukan yang terbaru mana ya, 2 tahun ke belakang. Yang kedua, refleksi diri. Bapak Ibu nanti akan menulis, mendeskripsikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama menjadi guru. Sudah pernah ketemu masalah apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, bagaimana hasilnya, bagaimana refleksinya, dan bagaimana tindak lanjutnya. Nah, jadi membuat refleksi diri ini paling mudah, nomor 2. Ya, karena tinggal mendeskripsikan dengan sebuah narasi yang deskriptif mengenai Bapak Ibu sendiri, apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Ya, ada masalah apa selama pembelajaran, solusinya apa, bagaimana hasilnya, refleksinya seperti apa, dan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kira-kira itu gambaran refleksi. Jadi semacam bercerita gitu ya, tapi runtut, tidak boleh asal, tidak boleh ngarang. Gitu. Yang ketiga, pencarian informasi baru. Itu semacam ikut seminar, ikut workshop, ya, ikut webinar, ikut IHT, in-house training, ya, kegiatan-kegiatan di gugus, kegiatan-kegiatan di dinas dan lain-lain yang ada buktinya ya. Nah, ini semua ini dibuktikan dengan ada sertifikat, ada surat tugas, ya. Kalau sertifikat ya udah sertifikat aja, surat tugas aja boleh. Kalau yang workshop tuh biasanya ada JP-JP-nya. Nah, workshop tuh pakai JP, berapa JP. Kalau seminar kayaknya nggak ada JP-JP-nya. Gitu ya. Kalau yang seminar nggak pakai JP, yang ada JP-JP itu yang in-house training, workshop, apalagi itu ya. Yang ada praktek dan ada luarannya. Biasanya itu yang ada JP-JP-nya. Yang pencarian informasi baru. Tapi selama pandemi kemarin sering ikut webinar, silakan. Yang penting masih ada kaitannya dengan pendidikan. Ya, jangan sampai ikut webinar kursus masak itu nggak kepake nanti ya. JP-nya nggak dibatasi, Pak? Nggak dibatasi, Bu. Yang penting ada. Ya, kalau dibatasi nanti bingung nanti ya. Yang penting ada dulu. Tapi nanti ketika banyaknya Pak, jumlahnya nggak dibatasi, Bu. Dibatasi, ya. Karena tergantung. Nggak semua kegiatan ada JP-nya. Makanya nggak dibatasi. Ya, kadang-kadang ada sertifikat yang pakai JP, kadang-kadang nggak ada yang nggak pakai, gitu kan. Dan ini bukan untuk kenaikan pangkat. Kalau kenaikan pangkat kan dibatasi ya, minimal berapa ya. Ini kan bukan untuk kenaikan pangkat, ini untuk mungkin aja. sertifikatnya cukup 1 apa Pak? Ada minimalnya berapa, Pak? Minimal 1. Ya. Sertifikatnya minimal 1. Kalau sudah Didengarkan dulu aja Bapak Ibu, nanti Ya. pertanyaannya di belakang ya. Oke, jadi konsepnya begini Bapak Ibu, konsepnya 4 yang awal ini wajib ada salah satunya, entah berapapun itu. Konsepnya gitu. Saya terima Bapak Ibu. Mau 1, mau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 silahkan. Yang penting 4 yang awal ini wajib ada salah satunya. Kalau 4 yang awal ini kosong semua, maka ya sudah lewat, tidak lulus ya. Jadi nilai. Ya, ada salah satu. Tidak harus 4-4-nya, salah satunya. Boleh penelitian saja, boleh refleksi saja, boleh pencarian saja, boleh karya inovatif saja. Oh gitu, kirain 4-4-nya tadi Pak. Ada Seminar boleh Pak, seminar nasional boleh Pak. Boleh, tadi sudah saya sampaikan. Makanya dicermati dulu Bapak Ibu ya. Saya kan sudah sampaikan informasi. Nanti Pak lanjut Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut aja Pak. Menggunakan pertanyaan sumbernya. Ya, silakan dicermati. Kalau ada pertanyaan yang sudah saya sampaikan, akan saya jawab. Semua jawabannya ada di buku panduan. desain mungkin jawab. Oke. Karya inovatif. Ya, yang keempat ya. Bapak Ibu pernah membuat apa yang menurut Bapak Ibu itu inovatif? Media pembelajaran, ya, buku boleh yang ber-ISBN maupun tidak ber-ISBN, modul ajar yang inovatif, bukan yang biasa-biasa aja ya, buku pendamping, buku guru, buku siswa, kumpulan puisi, ya, cerpen, ya, silakan itu masuk karya inovatif, ya. Oke, ini kalau ada yang tanya lagi, nggak saya jawab, sudah saya sampaikan.
Oke. Saya membuat ketoprak, Pak. Saya membuat ketoprak juga, Pak. Gimana membuat ketoprak, Pak? Itu ketoprak adegan fragmen di YouTube sudah terbitkan, ya. Oh bisa, bentuknya video juga bisa, Pak. Asal itu bikinan Bapak sendiri, bukan mengakui orang lain ya. Bapak. Bikinan saya, Pak, dengan siswa. Saya pentaskan untuk perpisahan siswa kelas 9 kemarin. Oke, itu bisa, karya seni maksudnya nanti bisa. Seni bisa ya. Jadi karya inovatif ini banyak luas, ada seni, ada olahraga, ada pendidikan, ya. Yang pasti itu sebuah karya, gitu ya. Boleh. Seni boleh ya. Oke ya. Tapi sebelum 2 tahun terakhir ya, Pak? Selama 2 tahun terakhir, bukan sebelum 2 tahun terakhir, selama 2 tahun terakhir. Selama 2 Berarti tahun. tahun Ya. 20 dan 21. 2021, betul. Dan 2022 sebelum Juli. 2022 sebelum Juli ya. Ini masuknya Juli ya kemarin ya. Oke, itu karya inovatif, Bapak Ibu. Kemudian prestasi itu lomba-lomba. Bukan Bapak Ibu membimbing lomba, tapi Bapak Ibu yang ikut lomba. Dan itu harus juara, bukan sebagai peserta. Maksudnya gimana? Maaf, yang belum dimnya dulu. Hadiah Tolong juga gitu. di-mute dulu Bapak Ibu. Anang Wicaksono, saya dimute dulu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf. Jadi prestasi itu Bapak Ibu yang ikut lomba, bukan siswanya, bukan pembimbing, bukan pengantar lomba, bukan juga peserta, tapi juga harus juara. Ada panduannya nanti, ada juara 1 sampai juara 5, ada yang regional, ada yang nasional, ada yang internasional. Tentu dengan bobot yang berbeda-beda. Nah, gitu. Ini nanti Mohon maaf Pak Abduh, Nggih. izin menyela sebentar. Nggih, Mungkin untuk Bapak Ibu dosen, ini kan acara UKIN untuk mahasiswa gitu. Mungkin Oh, Bapak iya. Ibu dosen bisa meninggalkan ruangan ini nggih. Saya izin boleh, gitu. mohon maaf. Ini betul Pak Arif. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu Terima dosen kasih, dan Pak guru kamu. Abdul. Boleh, Mari. silakan Bu Fitri, mau matur nuwun nggih. Silakan Bapak Ibu. Saya lupa tadi, tak kira lanjut ke dosen. Ternyata ya betul ini untuk mahasiswa ini. Dosen Bapak Ibu silakan bisa meninggalkan karena nanti Bapak Ibu Terima dosen kasih yang Pak Abdul. Mohon Nggih, Bu izin. Rida. Saya dulu. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu dosen. Oke, saya pamit. Terima kasih Mas Abdul. Ya, Bu Armi. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu prestasi tadi ya. Yang terakhir pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ada 2 jenis, yaitu pengabdian di sekolah dan di luar sekolah. Pengabdian yang dimaksud di sini ketika Bapak Ibu menjadi panitia, misalkan panitia Agustusan, panitia akreditasi, menjadi takmir di masjid atau di tempat ibadah Bapak dan Ibu, menjadi pengurus, menjadi pengelola, dan itu harus ada SK-nya. Nah, buktinya itu surat tugas atau surat keterangan SK. Dari mana SK-nya? Ya dari yang menugaskan. Ya, Bapak Ibu yang menugaskan jadi panitia siapa? Misalkan kepala sekolah, ya udah SK-nya kepala sekolah, gitu kan? Kalau nggak ada ya, jadi minta kepala sekolahnya, Bu, saya kemarin akreditasi jadi bendahara, tolong buatkan SK-nya Bu untuk PPG. Ya, misalkan gitu. Atau ketika di masyarakat jadi ketua Karang Taruna, siapa yang menugaskan? Pak RT, minta SK-nya ke RT. Nah, jadi SK itu yang membuatkan, yang menugaskan Bapak Ibu ya. Jadi pengabdian masyarakat itu dari lembaga sekolah bisa nggih? Bisa Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa tadi sebentar tadi ya, panitia Idul Kurban, panitia pesantren kilat, ya panitia. KPPS kayak gitu boleh tidak Pak? Kalau tahunnya lama boleh enggak, Pak? Itu sudah saya jawab tadi Bu ya. Panitia perpisahan boleh Bapak? Betul nggih Pak. Lanjut dulu ya. Nanyanya nanti aja Pak. Lanjut, Pak. Kalau tahunnya lama, Ya panitia usaha boleh nanti saja lanjut. Lanjut, Pak. Tanya Oke. sekali lagi Mohon Pak. dicermati Bu. Lanjut dulu. Lanjut. ya ini sekalian menguji konsentrasi di sore hari. Ya. Iya baik. Maaf, Oke. tanya satu Buat lagi apa? Pak. Lanjut, Buat Pak, lanjut. kasatgas bisa, Pak. Buat kasatgas sekolah, Pak. Oke, Buat Kalau kasatgas. semua bisa Bapak Ibu, yang penting Lanjut, bisa. Pak, waktunya. Tapi kepala Oke. sekolah itu bagaimana? Lanjutkan dulu sebaiknya. Lanjutkan dulu. Mohon Bapak Ibu Oke. lanjut dulu. Bentar lagi sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya nanti saja. Lanjut lawan Pak. Lanjut Ya. lawan Pak. Konsepnya begini Bapak Ibu, silakan dipahami konsepnya, silakan dipahami dan dipahami konsepnya. Yang namanya pengabdian masyarakat itu kegiatan di luar mengajar yang ada penugasan. Nah, konsep begitu ya. Ada penugasan dan itu ada surat tugasnya.
Misalkan kalau Bapak Ibu dulu pernah jadi, tapi kan dulu suatu tugasnya kepakai enggak ya? Ya, justru jawab sendiri silahkan ya. Jadi syaratnya ya, semua portofolio 2 tahun terakhir. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, plus kembali ke konsep awal, 4 yang awal itu wajib salah satunya, 2 yang akhir itu sunnah. Boleh ada, boleh tidak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti konsentrasinya malah ke yang sunnah gitu ya. Yang sunnah itu kalau yang wajib sudah terpenuhi, baru mikirkan yang sunnah. Nah, gitu aja Bapak Ibu gampang ya. Kalau yang wajib sudah terpenuhi, baru mikirkan yang sunnah. Jangan sampai nanti Bapak Ibu Maaf Bapak, maaf. Nun sewu, Ya, Bu. saya tadi habis terpental. Ini dari awal saya yang mohon untuk diulangi lagi, bisa nggak Mbak yang penelitiannya Pak? Saya habis Nggak terpental bisa. Pak. Tanya Tanya temennya. temannya. Waktunya, Ya, Bu. waktunya Ini Bu. tanyakan temannya. Pasar, Bu. Ditanya satu grup aja Tanya di grup saja. Bapak Ibu. Nantikan di grup aja. Nah, Cuma yang temennya siap. saja, Timur Bu. sudah mau maghrib juknisnya, ini Bapak ya. Ibu Kasihan yang mau Bapak Ibu. komprehensif, Bu. Bapak Ibu tenang Itu saja. Oh. Ada juknisnya, ada petunjuk teknisnya, ada panduannya. Ya, nanti saya kirimkan filenya. Nah, di situ sudah malah lebih jelas Oke, siap Pak. ketika Nih. membaca. Ada yang Oke. dibutuhkan, ada butuh materai berapa, apa yang dibuat. Silahkan dicermati dengan betul-betul setiap kata, setiap kalimatnya, karena ketika kelewat satu kita akan panik. Jadi ternyata kalau membacanya panik akan kelewatan. Oke, tadi Bapak Ibu untuk konsepnya, yang penting Bapak Ibu mencari yang wajib dulu. Ya, kalau yang wajib sudah terpenuhi, baru mikirkan yang sunnah yang 2 di belakang itu. Ya Pak. 4 di Mohon awal, Bapak, salah untuk satunya harus terpenuhi. sertifikat narasumber itu bisa nggak dimasukkan? Bisa, Jadi Bu. narasumber. Bisa. Itu dimasukkan di mana? Di yang 1 sampai Ya Allah, 4? Ibu. Nanti Bu. Ini Lanjut. Ada disampaikan nanti. Dipahami sendiri aja. Nanti Merdeka. Merdeka. Ya, terus toh. Ya, bisa. Baik. Ya semuanya. Kurniawan meneh. Mangga lanjut Bapak Ibu, Aduh. oke, kita simpulkan saja kesimpulan. Penelitian itu adalah Bapak Ibu menulis, ya tidak harus melakukan, bukan berarti bukti penelitiannya itu foto-foto, bukan, tapi tulisan-tulisan hasil penelitian, ya di jurnal maupun di media-media populer, media elektronik. Yang kedua, refleksi diri, yang paling mudah ini ya, paling mudah yang membuat sendiri, ya ini ya. Yang ketiga, pencarian informasi baru. Tadi termasuk narasumber bisa, ya narasumber, peserta bisa, gitu ya, narasumber bisa, peserta aja bisa, apalagi narasumber gitu ya, peserta aja bisa, apalagi narasumber. Yang penting ada buktinya. Yang keempat, karya inovatif, buktinya kalau ada video, linknya, videonya apa, kalau ada bendanya, difotokan bendanya, kemudian deskripsinya. Ini karya inovatif. Saya membuat media pembelajaran yang tidak pakai listrik tapi bisa menyalakan lampu, misalkan begitu inovatifnya. Alat peraga itu ya Pak. Alat peraga, difotokan alat peraga ya, nggak bisa di scan ya. Kalau medianya berupa elektronik silahkan bisa langsung aja. Prestasi tadi, sertifikat juara, pengabdian masyarakat, SK atau surat tugas yang didapat dari yang menugaskan Bapak Ibu di masyarakat maupun yang ada di sekolah. Gitu. Dan catatan terakhir Bapak Ibu, jangan sekali-kali melakukan kecurangan ya. Jangan sekali-kali melakukan kecurangan ya, jangan sampai itu nanti akan berbuntut panjang ya. Jangan sampai sudah sampai di akhir finish Bapak Ibu melakukan manipulasi dokumen, jangan sampai ya. Seadanya saja, yang penting itu tidak melanggar aturan itu ya Bapak Ibu. Dan nilai portofolio ini tidak apa namanya, kan nanti persentase ya. Yang paling banyak itu pembelajarannya. Portofolio hanya berapa persen kalau saya nggak keliru itu ya. Tidak sebanyak pembelajaran, tidak sebanyak persentase, tapi harus ada, meskipun sedikit persentasenya, tapi harus ada. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk wawasan awal saja mengenai portofolio dan apa namanya pembelajaran untuk UKIN. Jadi Bapak Ibu sudah ada gambaran apa yang mau disiapkan. Gitu ya, apa yang mau disiapkan, yang penting itu asli, nyata, otentik, punya Bapak Ibu sendiri, dan 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir itu kata kuncinya. Gitu. Misalkan Bapak Ibu kok punya 2015, masukkan aja nggak apa-apa, tapi nanti nggak kami nilai kok, tenang aja.
Mohon maaf Kapan Bapak. dikumpulkannya? Nanti akan keluar jadwalnya. Ini ukinnya masih lama setelah Bapak Ibu. PPL dulu aja Bapak Ibu ya. PPL dulu aja. Terus PPL nanti baru kita coba ada sosialisasi lagi terkait LMS-nya. Ini beda LMS-nya. Yang untuk UKIN beda, bukan pakai LMS yang seperti biasanya. Akan disampaikan oleh Pak Ahmad tapi nggak hari ini. Jadi LMS-nya nggak kayak yang sekarang dipakai, beda lagi untuk mengunggahnya kamarnya di mana, dan kamarnya di mana. Oke, saya batasi 3 pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama ada Saya Bapak Ratna Purwaningsih dari saya mau bertanya Bapak, Terima tadi kasih, belum Pak. pernah ditanyakan. Ini terkait dengan saya kemarin itu saya belum menjadi seorang guru SD, Pak. Jadi pada tahun 2021 itu saya sebagai guru TK dan ini sudah pindah instansi ke SD. Itu bagaimana Pak untuk seminar-seminarnya itu, apakah yang dari TK bisa saya masukkan apa tidak? Itu saja selama Pak. 2 tahun terakhir bisa Bu. Yang nggak bisa Jadi yang dari seminar TK ikut bisa ya? itu masih pendidikan bukan Bu? Iya. Jadi Yaudah, saya dulu kan selesai. guru TK Bapak. Lah, Oke, lalu berikutnya Januari bisa Pak ya? Margorejo, silakan. Tadi Bu Yusmi, Pak Yusmi. Selamat Harus sore. Terima kasih atas waktunya Pak. Dari Margorejo. Halo Pak Abdu. Iya, yang jam dulu. Makanya Pak silakan. tadi jelaskan 4 salah satunya wajib ada. Itu misalkan hanya refleksi diri itu boleh Pak, berarti Pak. Hanya Sudah terjawab Pak ya, nggak perlu saya jawab ya. Nggak perlu saya jawab berarti ya. Nggak usah jauh Pak. Tidak perlu. Sumanto dari Margorejo Pak. Pak Margorejo, silakan Pak Margorejo. Oke, kalau ada penghargaan dari Presiden, masuknya itu gimana itu Pak? Kegiatannya apa dulu Pak? Gimana Kegiatannya apa dulu? penghargaan masa kerja dari Bapak Presiden? Oh, nggak ada itu Pak, nggak masuk ke semuanya, nggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih ya. Oke, siap. Oke, monggo kontur nuwun Pak. Pak Agus Surya ATM Atmojo. Nah, monggo terakhir ini ya. Terima kasih Pak Abdul. Untuk pengembangan bahan ajar itu apakah masuk karya inovatif Pak? Kalau itu selama itu menurut Bapak inovatif silahkan, dan 2 tahun terakhir. Ya, Siap. kalau inovatif, kalau Anda percaya diri itu inovatif silahkan. Siap Bapak. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, intinya begini Pak Ibu. Selama Bapak Ibu merasa itu bisa dimasukkan, masukkan saja. Toh nanti penilai akan menilai mana yang berhak dinilai, mana yang tidak, begitu ya. Jadi Oke, Pak, tidak siap. semua, gitu ya. Ya Pak. Jadi, Intinya kalau tidak ada ya bisa. jangan dipaksakan gitu ya Pak. Betul, manipulasi, jangan manipulasi. Iya. Itu sudah masuk ke tindak kriminal ya, manipulasi sertifikat, manipulasi SK itu bahaya sekali. Oke, jangan sampai Pak Ibu ya. Filenya Terima nanti kasih, bisa Bapak. dikirim ya Pak. Oke, nanti saya melalui Filenya akan kirim. mengirimkan Iya, Pak. Siap. file panduannya. Kelas untuk dipelajari. masing-masing ya Pak. Yes, tentu Bu ya. Jangan takut. Akan Oke, dikirim hari ini juga makasih, supaya Bapak bisa Bapak. menyiapkan dari Terima kasih, jauh Pak hari. Abdul. Oke, dari panitia masih ada di sini nggak panitia? Bapak panitia ada di sini? Saya ditinggal sendirian. aja Pak Abdul. Ya, saya masih 3 orang belum bertitik. Sendirian. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Kasihan, Pak. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Amin. Minta doanya Pak. Matur Doanya Pak Oke. Abdul. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Sehat terus Pak Abdul. Alhamdulillah. Amin. Sore, Bapak Ibu.